saya Sang Manhal. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, kita kembali lagi nih belajar di dalam video pembelajaran kita di hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Iya, supaya Tuhan selalu melindungi kita pastinya ya. Oke, siapkan dirinya duduk dengan baik. Sudah? Oke, Lausa akan pimpin ya. Siapa yang junpe tau kau lemah? Junpe tau kau le. Pai pai sho. Ir san kai she. Halo, doanya selesai. Oke, kita akan mulai ya. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Nah, jangan lupa buku tulisnya disiapkan, juga buku tema 7. Nanti ada beberapa latihan yang harus kita tulis. Oke? Oke. Kita masuk ke pembelajaran ya. Kita akan belajar tematik di tema 7 yang berjudul kepemimpinan. Nah, kita sudah ada dalam subtema 1 ya, yang berjudul pemimpin di sekitarku. Nah, dalam video ini kita akan belajar di pembelajaran 4 sampai 6. Sudah? Oke, kalian sudah bisa buka bukunya, sudah bisa siapin ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk muatan pertama, kita akan belajar makna sila kedua, Pancasila dan penerapannya. Nah, ini selalu diulang ya. Makna sila Pancasila supaya apa? Supaya melekat di dalam hati dan pikiran kita. Makna-makna Pancasila itu apa? Jadi, saat kita dewasa nanti kita sudah berpikir secara baik dan benar. Jadi, kita mampu membedakan perlakuan yang baik. Jadi supaya itulah penerapan sila Pancasila itu terlaksana. Oke? Oke. Nah, selanjutnya untuk muatan IPS kita akan belajar tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, kemarin kita sudah belajar di bidang ekonomi, sekarang berarti di dalam politiknya. Iya, kita benar, kita mengulang kembali ya, supaya ini lebih ingat lagi kalian nanti ya. Oke, selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia kita akan belajar mengidentifikasi teks pidato. Iya benar, sama seperti kemarin, tapi kali ini ada teks pidato yang Lausa cantumkan. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal penting yang ada dalam pidato tersebut. Oke, selanjutnya untuk SBDP kita akan belajar tangga nada dan interval nada. Ya, judulnya sama seperti kemarin, tangga nada dan interval nada. Nah, kali ini kita akan belajar tentang beberapa lagu daerah. Dia punya interval nada apa saja. Oke? Nah, selanjutnya untuk muatan IPA kita akan belajar tentang kegiatan positif yang perlu kita lakukan di masa pubertas kita supaya kita tidak salah arah. Jadi masa perkembangan kita menuju tahap kedewasaan itu tidak salah. Oke? Oke, jadi nantinya supaya apa? Supaya kita menjadi orang dewasa yang paham tentang perbuatan yang baik yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak. Sudah paham? Oke, selanjutnya ya. Kita akan memulai pembelajaran kita di muatan PPKN terlebih dahulu. Nah, kalian bisa buka bukunya nih di tema 7 halaman 31. Nah, berjudul tentang makna sila kedua dan penerapannya. Ya, siapa yang tahu sila kedua itu apa bunyinya ya? Ya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, supaya adil, supaya manusia itu adil dan beradab, nah diperlukan seorang pemimpin untuk memimpinnya. Nah, apa itu pemimpin?
Ya, pemimpin itu adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin atau mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Jadi ada kelompoknya, ada pemimpinnya, seperti itu ya. Nah, pemimpin harus mampu menyatukan seluruh anggotanya supaya tidak terpecah belah, ya. Nah, pemimpin juga harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Jadi, maksudnya di sini adalah pemimpin itu bisa mengambil kesimpulan atau mengambil jalan keluar. Nah, jika ada masalah, jangan sampai anggotanya itu bisa terpecah seperti itu. Supaya tidak timpang juga, ada yang pilih kasih. Tidak seperti itu. Pemimpin harus setara, itu maksudnya ya. Nah, pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ini seperti yang tadi Rosa bilang ya. Oke. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua ya. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jadi kita nggak boleh beda-bedain manusia ya, seseorang yang sama seperti kita, tidak boleh ya. Jangan karena derajatnya itu seperti dikatakan seperti yang kaya dan yang miskin. Nah, tidak seperti itu ya. Ras itu seperti suku-sukunya ya, atau kelompok-kelompok. Nah, seperti itu. Lalu agamanya agama kita di Indonesia ada 6 ya. Oke, nah itu tidak boleh. Oke, selanjutnya. Nah, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ya. Tidak ada di sini antara pilih kasih kita yang untung, hanya diri kita saja yang untung, tapi teman-teman yang setara sama kita, teman-teman yang selaku sebagai manusia juga harus diperlakukan baik. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, tenggang rasa harus saling toleransi ya. Kalau ada teman yang salah, kita harus bisa toleransi dia, dimaklumi, dimaafin. Oke? Itu maksudnya. Nah, selanjutnya yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kalau kita sudah lakukan yang ketiga ini, yang ketiga di atasnya itu adalah merupakan salah satu atau beberapa nilai kemanusiaan. Jadi kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah menjunjung nilai kemanusiaan. Paham? Nah, yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membantu sesama di saat bencana alam atau ada orang yang kesusahan. Kalau kesusahan itu banyak ya, ada nenek yang nyebrang gak bisa nyebrang, takut. Nah, itu merupakan juga kegiatan kemanusiaan. Jadi membantu seorang nenek yang menyeberang, membantu hewan yang sedang sakit, misalnya luka di jalan. Nah, itu merupakan nilai kemanusiaan juga ya. Nah, selanjutnya yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, tidak ikut-ikutan, misalnya tidak ikut-ikutan bohong. Nah, tidak ikut-ikutan memusuhi teman. Nah, itu merupakan membela kebenaran. Jadi kalau kita tahu dia benar, kita harus katakan dia benar. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di sini di halaman 33 ada soal, yaitu ayo berdiskusi. Coba catatannya ya, ditulis ya, jawabannya boleh langsung ditulis ya, tapi kalian tulis nanti jawaban tema 7 halaman 33. Oke. Nah, yang pertama, menurutmu apa yang akan terjadi apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Bagaimana kalau pemimpin itu tidak memimpin dengan baik, dia timpang, dia pilih kasih? Iya, organisasi atau kumpulan yang dipimpin oleh pemimpin tersebut
Iya, pasti akan mengalami kekacauan. Tujuannya untuk karena mencapai kebersamaannya itu ya. Iya, terjadi kelompok atau organisasi atau kumpulan itu kan mau mencapai suatu tujuan. Nah, kalau dia ada yang timpang, pemimpinnya itu hanya menang sendiri, nah pasti itu bakalan terjadi keributan. Jadinya untuk tujuannya itu tidak tercapai seperti itu ya. Selanjutnya, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Iya, bertanggung jawab terhadap anggota-anggota yang ada dalam organisasinya. Itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin ya. Nah, tanggung jawabnya juga terhadap diri sendiri, yaitu terhadap masyarakat juga, lalu terhadap pemerintah juga. Yang paling utama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Itu bentuk-bentuk tanggung jawabnya. Oke ya, selanjutnya untuk ayo menulis. Ayo menulis yang pertama soalnya adalah berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan kehidupanmu sehari-hari. Sudah? Oke, kita disuruh di sini membuat contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang pernah kita lakukan. Iya, yang sama dengan lause boleh, yang berbeda juga boleh ya. Ya, kita pernah tidak membeda-bedakan teman dalam bermain ataupun belajar. Ya, kita sama ya. Nah, kalian hebat kalau di sini. Kita murid lause yang kelas 6 tidak beda-bedakan teman. Ya, benar. Menolong teman dalam kesulitan atau kesusahan. Nah, ini juga lause tahu kalian pernah melakukannya. Ya, nggak usah harus perbuatan yang besar untuk menolong orang. Salah satunya menolong orang yaitu kalau pulpen teman hilang atau pensil teman hilang, nah kita beri pulpen kita kasih pinjam. Nah, itu merupakan salah satu contoh menolong teman ya. Tapi lause kalau menolongnya kasih jawaban, itu menolong tidak. Nah, itu bukan menolong namanya ya. Oke, itu menjebak diri sendiri dan menjebak teman. Nah, itu baru tidak boleh ya. Saat ujian kasih jawaban lause boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau disuruh diskusi ya silakan. Oke? Paham ya bedanya ya? Iya. Selanjutnya menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, ini karena kita ada yang beberapa sudah jenguk, ada yang belum. Nah, kalau ada jawabannya seperti ini boleh ditulis. Nah, kalau yang belum pernah jenguk teman ya tidak apa-apa ya. Tidak usah kecil hati. Nanti tunggu agak sedikit dewasa kalian pasti diizinkan mama sama papa untuk jenguk teman. Kalau sekarang kan masih kecil. Nah, makanya mama papa tidak bisa antar. Oke? Itu ya, makanya kalian yang teman-teman yang belum pernah jenguk teman yang sakit tidak apa-apa. Oke? Nah, selanjutnya menghormati kakak kelas dan melindungi adik kelas. Iya, sama kakak kelas nantinya pasti kita harus hormat. Nah, karena di SD kalian yang menjadi kakak kelasnya, berarti kalian harus melindungi adik kelasnya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah. Ya, kalian sudah besar ya, harus bisa nyapu, cuci piring, kalau bisa ngepel. Nah, yang paling mudah itu adalah masak sayur rebus atau masak nasi di rice cooker. Nah, itu sudah boleh dilakukan ya. Iya. Nah, lanjut, turut memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, ini kalian juga sudah pernah lakukan ya. Kita sudah beberapa kali lakukan ini. Ya, oke? Sudah? Oke, kita lanjut. Nomor 2, apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan lingkungan di sekitarmu? Apa menurut kalian? Ya, yang jawab dengan lause itu boleh. Yang kalau dia sudah baik, sudah berlangsung baik, boleh
seperti Lause. Tapi kalau yang kalian belum lihat di sekitar kalian belum baik, ya silakan kasih tanggapannya, oke? Nah, kalau Lause di sini kasih tanggapannya itu pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar saya sudah berlangsung dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti kesadaran warga dalam menyumbang korban bencana, kepedulian terhadap tetangga yang ditimpa kesusahan. Nah, itu harus selalu kita tingkatkan ya. Oke, namanya juga membantu. Nanti Tuhan yang kasih upahnya ya. Selanjutnya di pembelajaran 6 ya, di muatan PPKN nih. Jadi kalian bisa tulis lagi ya, tema 7 halaman 46. Oke? Ayo berdiskusi. Tuliskan pokok-pokok pikiran dari bacaan si komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Jadi anak buahnya itu adalah satu tim kerja dia ya, tapi si komandan ini adalah si ketuanya. Jadi dia punya anggota. Nah, itu maksudnya ya. Nah, untuk paragraf pertama, pokok-pokok pikirannya yaitu paragraf pertama, petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Untuk paragraf kedua, kronologis atau peristiwa meninggalnya Pak Subandi. Jadi nama ketuanya itu adalah Pak Subandi. Selanjutnya yang paragraf ketiga, pemimpin yang mampu menumbuhkan semangat anak buahnya. Nah, ingat ya, anak buah di sini bukan anak yang kecil-kecil ya, tapi anggota si komandannya, si ketuanya. Oke. Nah, paragraf ketiga, pengalaman Pak Suhanda dalam bertugas. Selanjutnya, nomor 5, tulus dan tanpa mengeluhnya Pak Suhanda dalam menjalankan tugas. Selanjutnya paragraf ke-6, resiko pekerjaan Pak Suhanda sebagai petugas pemadam kebakaran. Oke, sudah? Ya, nah, Lause di sini tidak baca teksnya, tapi kalian saja yang baca teksnya ya. Kan ada di buku, oke? Oke. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan soal yang pertama. Apa yang dapat kamu teladani dari tugas pemadam kebakaran? Apa yang dapat kita ambil, yang bisa kita tiru dari tugas pemadam kebakaran? Iya, pemadam kebakaran itu adalah orang yang berani dalam menjalankan tugasnya, selalu bekerja dalam tim, mereka rela berkorban, lalu tulus bertugas, pantang menyerah dalam memadamkan api ataupun menolong korban. Yang satu yang lebih pentingnya adalah peduli dengan sesama. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Nah, nilai ketuhanan apa yang diterapkannya? Ya, selalu berdoa saat bertugas, lalu terus berdoa juga selama bertugas, dan tidak lupa untuk bersyukur setelah melakukan tugasnya. Sudah melakukan tugasnya, sudah tugasnya selesai, mereka sudah selesai memadamkan api, mereka selalu mengucapkan syukur karena mereka sudah berhasil memadamkan api atau menolong korban. Itu ya. Nah, untuk yang ketiga, nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Nah, tadi ketuhanan, sekarang kemanusiaannya. Ya, rela berkorban kepada orang lain, lalu peduli kepada sesama, selalu berusaha menolong orang lain yang terkena musibah. Ya, baik kebakaran maupun dalam bencana apapun ya. Selanjutnya, apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya ikut membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Ada yang tahu?
Ya, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas, selalu bersyukur, tidak lupa menghormati dan menghargai. Iya, sesama kepada sesama maupun yang berbeda agama. Lalu rela berkorban, lalu menengok temannya, tetangga yang sakit atau terkena musibah. Tidak lupa juga untuk saling menolong tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Oke? Untuk selanjutnya itu di muatan IPS di halaman 28 yang berjudul tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik itu yang pertama adalah menggagaskan dibentuknya komoditas keamanan ASEAN yang disebut dengan ASEAN Security Community. Nah, peran Indonesia adalah untuk membantu menanggulangi tindak kejahatan. Jadi kegunaan ASEAN Security Community ini adalah membantu menanggulangi tindakan kejahatan. Jadi supaya kejahatan di Indonesia ataupun di bagian ASEAN itu berkurang. Ya, seperti perampok atau teroris atau kejahatan lalu lintas atau bahkan peredaran obat terlarang. Nah, untuk itu Lause juga mau ingatkan kalian ya. Nah, untuk dari kecil ini Lause mau ingatkan kalian, jangan pernah ikut-ikut teman yang mengonsumsi obat-obat yang terlarang ya. Kalau obat sakit Lause dari dokter gimana? Iya, itu bukan obat terlarang namanya ya. Itu obat dari dokter supaya dia sembuh. Itu tidak apa-apa, mekuansi untuk dia makan, untuk kita temenan sama dia ya, tapi tidak kita konsumsi, kan kita tidak sakit seperti dia. Oke? Nah, kalau yang obat-obat obat terlarang itu seperti membuat pikiran kita tenang, tapi kalau kita tidak pakai obat terlarang itu, kita bisa mempunyai perasaan yang takut, cemas. Nah, seperti itu. Jadi Lause harap baik kalian yang sekarang yang masih kecil ataupun nanti sampai dewasa, kalian jauhi yang namanya obat terlarang ya. Iya, oke? Nah, Lause berharap kalian nanti menjadi anak-anak yang membanggakan Lause dan juga mama papa ya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah hindari atau jauhi obat terlarang. Paham ya? Iya, selanjutnya untuk yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik. Jadi Indonesia juga membantu negara-negara yang punya perang ya, yang punya masalah dengan negara lain. Contohnya itu adalah Kamboja dan Vietnam dulu. Jadi Indonesia itu membantu menengahkan perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Nah, itu terjadi pada tahun 1977 sampai 1979. Jadi 2 tahun dia perang Kamboja dan Vietnam itu terjadi. Nah, jadi Indonesia melakukan gerakan yang namanya pembebasan Moro antara Kamboja dan Vietnam. Oke, pada tahun berapa tadi? Iya, 1977 sampai 79. Sudah? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan Jakarta Formal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Jadi tujuannya untuk mendamaikan yang perang-perang yang terjadi di Kamboja. Jadi Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Formal Meeting. Jadi Indonesia mengajak Kamboja itu untuk melakukan pertemuan, jadi melakukan diskusi di mana
di Indonesia yang namanya itu adalah Jakarta Formal Meeting. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang keempat, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi harus memiliki rasa demokrasi yang tinggi kepada negara-negara lain di anggota ASEAN. Tuh ya, jadi Indonesia banyak perannya. Untuk yang kelima, peran Indonesia itu adalah mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. HAM itu apa tadi ya? Iya, hak asasi manusia. Benar, jangan lupa ya kepanjangan HAM itu apa ya? Ya, peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Jadi warganya itu dilindungi ya. Setiap negara harus melindungi warganya. Jadi Indonesia memberikan peran itu. Jadi ayo pemimpin-pemimpin negara, lindungi rakyat-rakyat kalian. Nah, seperti itu Indonesia bilangnya ke negara-negara lain di anggota ASEAN ini. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya di latihan ayo mencoba halaman 35. Jadi tulis ya, tulisnya di jawaban tema 7 halaman 35. Ayo mencoba nomor 1. Oke, seperti itu tulisnya ya. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Nah, di halaman 35 kalian bisa lihat ya. Itu ada peristiwa KTT 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Lalu kerjasama antar parlemen di ASEAN. Selanjutnya ada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli tahun 2011. Nah, kita akan cari informasinya. Jadi ditulis ya. Oke, tulis di buku tulisnya ya. Nah, untuk peristiwa yang pertama, KTT 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, yaitu ASEAN Interparliamentary Organization merupakan kerjasama antar parlemen, yaitu badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Jadi organisasi ini adalah kerjasama yang dibentuk untuk kerjasama negara-negara ASEAN. Oke. Selanjutnya peran Indonesia. Peran Indonesia adalah pada tahun 1974 Indonesia atau DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Jadi Indonesia mengusulkan untuk kerjasama antar parlemen ini ya di anggota-anggota ASEAN, negara-negara anggota ASEAN. Nah, pada tanggal 1977 Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen. Jadi tadi kan Indonesia menyuruhkan untuk mengusulkan untuk membentuk kerjasama parlemen. Nah, ternyata usul ini diterima oleh Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Jadi diresmikanlah pembentukan kerjasama itu pada tahun 77. Paham? Iya. Selanjutnya ya, untuk yang kerjasama antar parlemen di ASEAN, keterangannya adalah KTTI yang pertama ASEAN di Bali merupakan KTT yang singkatannya adalah konferensi tingkat tinggi ya. Jadi KTT itu adalah konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Jadi salah satu hasil dari konferensi itu
adalah pembentukan sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Jadi di Indonesia nih sekretariatnya, ya. Peran Indonesianya apa? Nah, Indonesia menjadi sekjen atau sekretaris jenderal ASEAN. Jadi kita patut berbangga ya dengan negara kita ya. Oke, selanjutnya menjadi tuan rumah nih. Bangga sekali menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah itu artinya yang mengundang. Jadi negara-negara ASEAN datang ke Indonesia untuk mengadakan konferensi itu, untuk mengadakan rapatnya tadi itu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Yang ketiga itu adalah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli tahun 2001. Nah, keterangannya adalah diselenggarakan di Bali, membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu regional dan internasional. Isu-isu penting yang dibahas antara lain yaitu pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation atau yang disebut dengan AIPR, dan implementary contraction on the conduct of peace. Nah, itulah itu ya, dokumen ASEAN Community Building dan ASEAN Fair. Oke. Nah, selanjutnya peran Indonesia adalah tuan rumah pertemuan ke-44, lalu menjadi pemimpin dalam pertemuan ke-44. Oke. Selanjutnya ya. Yang kedua, dari informasi yang kita kumpulkan tadi, buatlah laporan dalam bidang politik di ASEAN. Nah, laporannya itu berupa peran Indonesia dalam bidang politik ya. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Meeting atau disebut dengan ADMM, yaitu pertemuan para menteri pertahanan, lalu melakukan pengiriman duta dan konsultan, lalu menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Selanjutnya melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir sebagai pembentuk kesepakatan kawasan damai, bebas dan netral. Selanjutnya ikut bekerja sama menanggulangi NEBZA atau narkotika, prokotratifika dan zat adiktif lainnya. Jadi ini zat berbahaya ya di Asia Tenggara. Selanjutnya ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik di kawasan ASEAN. Jadi peran Indonesia banyak ya. Nah, kalau kalian bisa bergabung di anggota-anggota parlemennya Indonesia, wah itu merupakan kerja keras, hasil kerja keras kalian di saat ini loh. Iya, jadi mulai saat ini kalian kerja kerasnya, nah nanti di saat kalian bisa bergabung di anggota parlemen Indonesia, nah itu adalah upah atau hasil dari kerja keras kalian yang mulai saat ini kalian pupuk. Oke? Itu ya. Nah, yang selanjutnya di muatan bahasa Indonesia halaman 36. Sudah? Kalian bisa buka bukunya loh. Di Ayo Berdiskusi ya. Di situ kita disuruh untuk mencari sebuah pidato. Nah, tapi di sini Lausus sudah buat pidatonya ya. Kalian mau kita ikutin pidato yang di sini ya, pidato yang ini aja supaya kita akan temukan pokok-pokok apa saja yang ada di pidato ini yang Lausus sajikan. Oke? Nah, Lausus akan baca ya. Pidatonya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asy'ari Damtib, yaitu yang saya hormati guru-guru Madrasah
Ibtidaiyah Hasyim Asyari Daptib beserta seluruh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asyari Daptib yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Warga Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asyari, kita sudah memasuki masa milenial, masa di mana tidak ada batas, tidak ada jarak di antara kita. Suatu masa yang menuntut kita untuk selalu berpikir dan bertindak bijaksana. Suatu masa di mana tuntutan jadi tontonan dan tontonan menjadi tuntutan. Warga Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Asyari yang saya sayangi, pada masa milenial ini kita dituntut untuk selalu menyaring apa-apa yang kita dapat dari masa milenial ini dengan saringan norma agama, norma sosial, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Tidak semua apa-apa yang ada di masa milenial buruk, dan tidak semua apa-apa yang ada di masa milenial baik. Adalah tugas kita sebagai generasi pelopor, bukan sebagai generasi micin yang dapat melakukannya. Karena di tangan pemuda maju mundurnya peradaban suatu bangsa. Mengutip perkataan salah seorang pendiri bangsa kita yang berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Demikianlah sedikit ucapan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebagai seorang pemuda yang sedang merintis jalan dalam mencari jati diri. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah isi teks pidatonya. Lalu kita akan jawab ya, ayo berdiskusinya ya. Yang kedua yaitu hal-hal pokok apa yang ada dalam pidato tersebut. Iya, pidatonya tadi ada salam pembuka, ada pendahuluannya ya. Pendahuluannya berupa menyampaikan tentang sikap yang harus diambil siswa atau pemuda di masa milenial. Nah, selanjutnya intinya, dia punya inti. Intinya itu untuk mengajak siswa atau pemuda untuk bijaksana dan menyaring segala hal yang ada pada masa milenial. Mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Lalu di situ ada penutupnya, lalu ada salam penutup. Oke, selanjutnya ya. Nah, untuk muatan SBDP di halaman 37 nih, yaitu berjudul tangga nada dan interval nada. Nah, kalian bisa tulis di buku tulis ya. Cara mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, kita harus mengamati nada dasar dan interval lagu. Misalnya, dalam lagu bertangga nada mayor, nada dasar yang digunakan adalah Do sama dengan C dengan interval jaraknya. Nah, jarak interval mayor udah hafal lah ya. 1 1 setengah, 1 1 1 dan setengah. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, menyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat, yaitu menyanyikan lagu
Untuk apa? Untuk memahami sifat lagunya. Jadi menyanyikan lagu itu berguna untuk kita dapat memahami sifat lagu. Sifat lagunya ceria, semangat, atau sedih. Nah, seperti itu. Misalnya dalam lagu bertangga nada mayor, lagu akan dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah, seperti lagu contohnya itu adalah lagu Butet. Nah, di situ adalah lagu daerah Tapanuli. Nah, coba kita lihat di situ do-nya, kuncinya adalah do-nya sama dengan F. Nada kelima berarti. Ya. Nah, di situ ada pertanyaan lagi nih. Di Ayo Menulis. Ya, di halaman 37 sampai 38. Nah, di situ ada yang pertama. Soal yang pertama, apa judul lagu tersebut? Ya, judulnya adalah Butet ya. Itu lagu dari Tapanuli dari Tapanuli, dari Sumatera Utara, dari tempat Lause. Oke? Lause tahu tidak lagunya? Tahu lagunya? Oke? Dari provinsi mana asal lagu tersebut? Ya, di situ sudah ada ya, lagunya dari Tapanuli. Ya, Tapanuli itu adalah provinsi Sumatera Utara. Ya, tadi ya sudah sebutkan ya. Iya. Selanjutnya apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Ya, do sama dengan F. Benar. Apa tanda tempo yang digunakan pada lagu tersebut? Temponya apa? Iya sih, adante ya. 4/4 adante cantabil. Lalu apa arti temponya? Ya, dia sedang, tempo sedang. Jadi lagu ini dinyanyikan dengan tempo yang sedang. Oke? Oke, nanti ya kita dengarkan lagunya ya. Ya, atau kalian kalau mau dengarnya boleh dengar di YouTube ada ya, boleh dengerin. Langsung mau sediain lagunya di sini. Tapi nanti kalian jadi banyak itunya pembelajarannya, videonya terlalu panjang Lause, nanti kalian komplain lagi ke Lause ya. Jadi kalian bisa lihat kalau mau tahu lagu Butetnya bisa lihat di YouTube ya. Oke? Iya. Nah, selanjutnya Ayo Menulis. Di halaman 41 ya. Apa pengertian tangga nada mayor? Ya, mayor tadi adalah tangga nada yang memiliki interval dengan jarak 1-1, setengah, 1-1-1 dan setengah. Oke, selanjutnya yang kedua, dari provinsi mana asal lagu tersebut? Ya, asal lagu yang tadi yang ada di buku ya. Oh, salah, itu adalah ciri-ciri lagu mayor. Ciri-ciri mayor adalah bersemangat, riang, gembira, dan diawali atau diakhiri dengan do. Nah, terkadang dia sol yang nada 5 ya, atau mi nada 3 dan diakhiri dengan do. Tetap akhirannya adalah do, tapi bisa diawali dengan do atau sol atau mi. Oke? Oke. Selanjutnya, nah seperti tadi kan di Butet itu adalah sol ya. Iya, benar. Nah, itu adalah mayor. Benar sekali. Selanjutnya. Nah, di situ di halaman 49 ada lagu. Kalau kalian bisa lihat 49, coba buka bukunya. Iya, di situ ada lagu Gundul-gundul Pacul. Nah, Gundul-gundul Pacul ya. Apa lagu tersebut? Iya, Gundul-gundul Pacul. Dari mana daerah asalnya? Dari mana? Jawa Tengah ya. Selanjutnya, apa nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut? Ya, do sama dengan C ada di sebelah kirinya tulisannya ya. Tangga nada tempo yang digunakan adalah apa? Temponya yaitu tempo 4/4 moderato ya. Nah, arti dari moderato adalah tempo sedang. Sudah? Oke, selanjutnya Lause agak cepat ya. Nanti kalian komplain lagi. Kepanjangan Lause sampai 50. Ya, Lause lanjut. Untuk yang IPA.
Yang IPA adalah kegiatan positif pada masa pubertas. Nah, kegiatan positif yang perlu kita lakukan di masa pubertas yaitu yang pertama kita boleh lakukan belajar. Belajar itu mulai dari sekarang sampai tua nanti tidak habis-habisnya ya. Kita harus belajar. Kalian jangan malas untuk belajar ya. Selanjutnya untuk boleh kalian mengikuti latihan bela diri untuk mengembangkan kemampuan diri kita ya. Jadi selanjutnya mengikuti latihan sepak bola, nah atau mengikuti olahraga lainnya. Nah, boleh sepak bola atau bulu tangkis atau basket, boleh ya. Itu adalah kegiatan yang positif untuk membangun diri kalian yang lebih baik ya. Selanjutnya membuat kerajinan tangan. Nah, ini cocok buat yang girl, tapi yang boy juga boleh mencobanya ya. Ya. Selanjutnya mengikuti khusus tari. Yang girl nih lagi suka-sukanya ya. Selanjutnya mengikuti khusus musik. Nah, ini juga kalau kita bisa terjun di dunia musik juga bakalan menjadi sangat membanggakan ya. Musik bisa menyejukkan hati semua orang ya. Selanjutnya mengikuti kursus melukis, tapi di Bangka jarang ya. Tapi kalau kalian mau ikut kursus melukis, nah kursus menggambar dan mewarnai aja dulu ya. Nanti sudah setelah dewasa bisa ikutin kursus melukisnya. Yang ke-8, membantu orang tua. Nah, pasti mama dan papa ini sangat senang kalau kalian bisa membantu mama papa di rumah ataupun di tempat kerja mama papa juga boleh. Tapi ingat ya, membantu beneran membantu ya, bukan bukan menambah pekerjaan mama dan papa ya. Contohnya jadi ngerusak. Jadi mama papa harus beresin lagi. Ya, itu bukan bantu namanya. Oke? Nah, terlebih kalian sudah kelas 6, sudah bisa bantu mama dan papa meringankan pekerjaan mama dan papa, terlebihnya yang di rumah dulu. Nah, itu sudah bisa. Yang girl sudah bisa kasih teh atau kopi sama papa. Yang girl ataupun yang boy sudah boleh ya. Jangan kalian terus yang disajiin sama mama sama papa susunya tiap pagi ataupun tiap malam. Nah, kalian juga boleh ya sajiin papa atau mama teh atau kopi. Nah, itu buat mama dan papa senang pastinya. Oke? Oke, selanjutnya ya. Ada di situ, ayo berdiskusi. Apa perbedaan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas? Ya, suara perempuan itu lebih melengking, tapi suara laki-laki itu menjadi lebih berat. Nah, leher perempuan tidak tumbuh jakun, tapi kalau laki-laki akan tumbuh jakun. Nah, dada yang girl, yang perempuan akan membesar, kalau laki-laki jadi dia melebar. Jadi dia berbentuk kotak-kotak atau sebidang namanya, membidang ya. Tidak tumbuhnya jambang. Kalau di perempuan tidak tumbuh jambang, tidak tumbuh kumis ataupun janggut. Nah, kalau gak laki-laki dia bakalan tumbuh jambang, tumbuh kumis ataupun janggut. Nah, untuk yang perempuan pinggulnya akan melebar. Nah, kalau laki-laki pinggulnya tetap saja, dadanya saja yang makin melebar. Oke? Paham? Paham ya? Oke, pembelajaran kita sudah selesai nih. Iya, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa catatannya yang rapi-rapi ya, supaya bisa dibaca lagi, supaya bisa kita lihat-lihat lagi di keesokan harinya. Jadi saat ujian nanti kita bisa baca-bacanya lebih jelas. Oke? Jangan lupa juga untuk tetap selalu berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan ya, untuk setiap hari sampai pada waktu saat ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam video pembelajaran. Oke? Oke, kalau begitu videonya langsung tutup, pembelajaran kita sudah selesai ya. Oke. Oke deh, kalau gitu Xiao Pengman, Cai Chen, bye bye.